Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran-besaran yang hanya mempunyai nilai. Sedangkan besaran vektor adalah besaran-besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Nah, mari abang sekarang coba untuk memberikan beberapa contoh dari besaran-besaran skalar dan besaran-besaran vektor. Nah, contoh pertama besaran skalar adalah waktu. Waktu ini simbolnya adalah T kecil, oke, yang berasal dari bahasa Inggris time. Time ini waktu, ya. Nah, waktu ini adalah besaran skalar karena dia hanya mempunyai nilai, tidak mempunyai arah. Misalnya, waktu ini adalah 1 menit. 1 menit itu adalah nilainya, tapi dia tidak mempunyai arah. Nah, contoh lain dari besaran skalar adalah suhu. Suhu ini simbolnya adalah T besar. Oke, ini berasal dari bahasa Inggris temperature. Oke. Nah, suhu ini juga adalah besaran skalar karena dia hanya mempunyai nilai, tidak mempunyai arah. Oke, misalnya nilainya adalah 30 derajat Celcius atau 90 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, contoh klasik dari besaran skalar adalah jarak. Nah, adik pasti pernah mendengar istilah ini kan? Jarak ini simbolnya adalah S kecil, ya. Abang kurang tahu bahasa Inggrisnya apa. Tapi kalau kita beri arah pada jarak, ya, kita mendapat sebuah besaran vektor. Oke, besaran vektor ini istilahnya adalah perpindahan. Nah, perpindahan ini definisinya apa? Perpindahan ini adalah berapa jauh sebuah objek itu berpindah dari titik awalnya. Oke, dari titik awalnya. Simbol dari perpindahan itu tidak lain sama dengan simbol jarak S, tapi bedanya adalah kita taruh sebuah tanda panah di atasnya untuk menunjukkan bahwa ini adalah besaran vektor. Oke, nah jadi ini tanda panah ini menunjukkan bahwa besaran vektor ini mempunyai arah. Oke, nah abang ada dua hal yang perlu abang klarifikasi. Yang pertama adalah untuk adik-adik SMP, mungkin guru adik tidak membedakan penggunaan jarak atau perpindahan, penggunaan besaran vektor dan besaran skalar, ya. Kalau begitu, adik cuma perlu tahu di sini bahwa skalar dan vektor itu sebenarnya berbeda. Oke, ini akan adik pelajari lebih lanjut sewaktu adik naik ke kelas SMA. Oke, nah hal yang kedua yang perlu abang klarifikasi adalah kadang-kadang perpindahan ini ditulis sebagai dengan simbol delta S. Oke, delta di sini definisinya adalah perubahan. Oke, delta di sini menunjukkan perubahan. Oke, tanda segitiga ini adalah delta. Oke, jadi simbol ini masuk akal. Ini maksudnya adalah perubahan dari jarak. Oke, perubahan dari jarak itu adalah perpindahan. Berapa jauhnya sebuah objek itu berpindah dari titik awalnya. Nah, sekarang adik mungkin bertanya ya, kenapa kita harus belajar tentang kedua besaran ini, besaran skalar dan besaran vektor? Apakah ini akan membantu adik? Jawabannya adalah iya, karena kalau adik cuma mempunyai besaran skalar, ya, berarti kalau adik cuma mempunyai besaran yang hanya mempunyai nilai, kadangkala ini tidak cukup informasinya untuk memecahkan sebuah soal. Kadangkala adik memerlukan informasi mengenai arahnya untuk memecahkan sebuah soal fisika. Nah, ini akan abang kasih contohnya, ya. Sekarang abang coba hapus dulu semuanya. Nah, jadi abang kasih contoh ini, ya. Misalkan saja ada seorang pelari. Oke, ada seorang pelari yang berlari
sejauh 30 meter. Oke, 30 meter. Hasilnya adalah akhirnya dia mencapai tempat ini, ya. Oke. Misalnya saja dia berlari 30 meter ke kanan. Nah, berapakah jaraknya? Oke. Apakah jarak yang ditempuh oleh pelari ini? Jarak ini, kalau kita mau menghitung jarak, kita nggak perlu tahu tentang arahnya, kan? Jadi kita bisa tulis saja jarak yang ditempuhnya adalah 30 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahannya di sini adalah 30 meter, tapi kita juga harus menulis arahnya. Oke, arahnya ini harus diikutkan. Arahnya ini adalah ke kanan. Oke, berarti kita harus tulis perpindahannya adalah 30 meter ke kanan. Nah, sampai di sini mungkin adik masih belum tahu ya kenapa kita perlu besaran vektor. Nah, kalau misalnya kita menambah di sini ya, kalau kita misalnya menambah bahwa pelari ini setelah berlari 30 meter, dia berlari 50 meter lagi. Oke. Setelah 30 meter dia berlari 50 meter lagi. Nah, kalau adik perlu menghitung jaraknya, ya. Jarak ini tidak lain adalah jumlah total jaraknya adalah jumlah dari masing-masing jarak. Oke. Jadi pertama kali dia berlari 30 meter. Oke. Dan setelah itu abang bilang dia berlari 50 meter lagi. Oke, 50 meter lagi. Berarti hasilnya adalah total dari jaraknya adalah 80 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahannya ini kita pertama-tama harus mengetahui apakah arah dari arah larian dari pelari ini saat dia berlari 50 meter. Nah, kalau dia berlari ke kanan dibandingkan dengan berlari ke kiri, ini hasil dari perpindahannya akan berbeda. Nah, misalkan saja kita bilang dia telah berlari ke kiri. Ke kiri sepanjang 50 meter. Oke, maka hasilnya adalah sekarang dia di sini. Ya. Sekarang dia di sini. Dan sekarang perbedaan jaraknya ini adalah 20 meter di sini. Berarti 50 kurang 30 hasilnya adalah 20 meter. Ya. Nah, berarti perpindahannya ini berapa? Perpindahannya ini adalah 20 meter dari titik awalnya. Berarti ini adalah 20 meter ke kiri. Oke. Soalnya ini adalah 20 meter dari kiri dari titik awalnya. Nah, kalau kita sekarang mau mencoba untuk memasukkan rumus ini ke dalam sebuah rumus fisika ya. Nah, ini akan agak susah kan untuk memasukkan arah ini ke dalam rumus fisika. Maksudnya ini apa? Ke kanan dan ke kiri arahnya ini bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam rumus? Nah, untuk memasukkannya ke dalam rumus kita perlu pertama-tama sepakat tentang sebuah konvensi. Oke? Konvensinya. Oke, atau sebuah standar. Oke, sebuah standar. Nah, misalnya saja konvensi yang kita pakai adalah kita memberi tanda positif kalau kita berlari ke kanan. Oke? Dan sebaliknya, kita memberi tanda negatif kalau kita berlari ke kiri, ke arah yang berlawanan. Oke? Ke arah yang berlawanan. Jadi, kalau kita memakai konvensi ini, nah, kalau kita menghitung balik perpindahan dari pelari ini, oke, perpindahannya delta S dengan tanda panah sama dengan apa? Kita bisa menghitungnya sama dengan cara kita menghitung jarak di sini. Oke, berarti kita bisa menghitung perpindahan dengan menjumlahkan masing-masing perpindahannya. Nah, perpindahan pertamanya adalah 30 meter ke kanan.
Oke, ke kanan konvensi kita adalah positif. Jadi kita taruh di sini positif 30 meter. Nah, perpindahan kedua kita adalah 50 meter ke kiri. Oke, 50 meter ke kiri itu adalah apa? Ke kiri ini konvensinya adalah negatif. Jadi kita harus taruh di sini negatif 50 meter. Nah, sekarang hasilnya adalah 30 meter kurang 50 meter sama dengan minus 20 meter. Nah, di sini di jawaban ini ada dua komponen dari perpindahannya. Yang pertama adalah nilainya. Nilainya adalah 20 meter, ya. Dan komponen yang kedua adalah arahnya. Arahnya ini ditunjukkan oleh tanda yang kita punya di sini. Oke, tanda di sini adalah negatif, berarti menurut konvensi kita dia ada arahnya ini adalah ke kiri. Berarti perpindahannya ini adalah 20 meter ke kiri. Tidak lain adalah perpindahan yang kita dapat di sini. Nah, dengan ini abang berharap adik telah bisa membedakan antara besaran skalar dan besaran vektor dan tahu mengapa kita perlu untuk mendefinisikan kedua-duanya. Oke, sampai di sini dulu. Abang akan melanjutkan pembahasan kita pada video-video berikutnya. Oke, bye-bye.